العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah malam ini masih diberikan sehat, masih diberikan sempat, diberikan kuat tetap dalam keadaan iman dan Islam. Semoga iman dan Islam ini selalu ada dalam sanubari kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah majelis yang kita hadiri ini Allah berikan kita barokah umur, Allah berikan kita doa-doa yang mustajab sehingga doa dan hajat-hajat kita dicapaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babnya adalah al-khisalul mukaffarah lidz-dzunub. Perkara-perkara yang bisa menghapus dosa-dosa. Umat Nabi Muhammad ini ummatun marhumah. Kata Nabi, ummati ummatun marhumah. Umatku itu adalah umat yang dikasih sayangi Allah. Maksudnya bagaimana? Allah Ta'ala itu sayang dengan umat Nabi Muhammad. Allah tunjukkan kasih sayang itu, pertama, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dengan lipatan yang tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Minimal pahala umat Nabi Muhammad itu, satu kebaikan yang dia lakukan itu balasan dari Allah adalah 10 kebaikan. Satu dibalas 10 oleh Allah. Kalau umat terdahulu, satu dibalas 1. Mengerjakan satu kebaikan, balasannya dari Allah dicatat sebagai 1 kebaikan. Kalau kita umat Nabi Muhammad mengerjakan 1 amal soleh, minimal 1 kebaikan yang kita lakukan itu catatannya 10. 1 diberi 10. Wah, itu umat Nabi Muhammad SAW. Itu minimal tuh Pak. Bisa saja Allah Ta'ala tidak hanya memberi 10, tapi 1 kebaikan oleh Allah beri 100, beri 1000. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah bisa melipat gandakan pahala itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Di antaranya puasa kan, ibadah puasa itu. Kullu amal ibni Adam lahu. Dalam hadis qudsi, setiap amal kebaikan anak Adam itu lahu baginya. Maksudnya dia mengetahui ukuran pahalanya sekian, sekian, dan sekian, sesuai dengan yang ada disebutkan dalam hadis. Illa shaum, kecuali puasa. Fa'ana ajzila, kata Allah, aku yang akan membalasnya. Maksudnya saking besarnya pahala puasa, Allah tidak menyebutkan segini dan segitu, tapi Allah yang akan membalasnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, itu hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah menyayangi kita pertama lewat pahala. Yang kedua, pahala yang besar itu, pahala yang banyak itu tidak akan berarti apa-apa para jemaah kalau dosa kita juga banyak. Pahala itu diibaratkan kayu bakar, dosa itu diibaratkan api. Kayu bakar yang sudah Bapak kumpulkan sehari demi hari, sedikit demi sedikit hingga banyak, Bapak mengumpulkannya 1 bulan penuh kayu bakar itu. Ketika datang api,
Bapak ngumpulkan 1 bulan, api menghabiskannya. Jangan bukan sehari, jangan tak sampai sehari, setengah hari dah habis dah. Bapak yang melakukan ibadah sekian tahun, oleh dosa tersebut bisa dihabiskan hanya sebulan. Nah, itu yang kita takuti. Jadi umat Nabi Muhammad ini pahalanya besar, tapi kalau berbuat salah, perbuatan salah itu bisa menghabiskan amal kebaikan yang sudah dia lakukan sekian tahun itu. Nah, itu yang mesti kita dijawab. Bab ini yang akan kita bahas malam ini. Oleh karena itu, Allah tunjukkan kasih sayangnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama tadi, pahalanya dibanyakan. Kerjanya sedikit, gajinya besar. 1. Kedua, Allah memberikan amalan-amalan yang amalan itu bukan hanya sekedar mendapat pahala, tapi juga menghapus dosa. Wah, itu hebat itu. Jadi Allah berikan kita umat Nabi Muhammad amalan baik, perkara baik, amal soleh. Kalau kita lakukan, kita dapat pahala, dosa kita dihapus oleh Allah. Plus Pak, gaji dapat, dosa dimaafkan. Amalan apa itu? Disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famin dalikal a'mal isbaghul wudu. Di antara amal-amal yang bukan hanya sekedar kita diberi pahala kalau melakukannya, tapi juga dosa kita diampuni. Bukan hanya diampuni, Pak, dihapus. Kalau ghafara itu mengampuni, belum tentu catatannya dihapus. Tapi kalau kafarah itu Allah mengampuni dosa kita, catatannya di catatan amal itu tak ada, dihapus gitu. Bahasanya tuh daftar hitamnya, ibarat orang melakukan kejahatan itu dihapus, dihilangkan. Yang asalnya di blacklist, yang asalnya masuk daftar hitam, dibersihkan dia, diputihkan. Nah, itu kafarah. Kalau diampuni, bisa saja dia dimaafkan, tapi status dia sebagai orang yang buruk tetap. Tapi kalau kafarah, dosanya diampuni oleh Allah sekaligus dihapus. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Apa amalan itu? Yang pertama, isbaghul wudu. Isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusbighul wudu'a 'abdun. Tidaklah menyempurnakan al-wudu'a, wudu, 'abdun, seorang hamba, illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, kecuali dia akan mendapat balasan dari Allah, diampuni oleh Allah dosanya, ma taqaddam, yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Itu isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Gimana yang dimaksud isbaghul wudu, menyempurnakan wudu itu gimana? Pertama gini, yang dimaksud menyempurnakan wudu itu dalam prakteknya para ulama, ini yang harus kita perhatikan. Orang berwudu itu kan yang dibasuh pertama kali wajah, Pak. Wajah itu batasnya yang wajib dibasuh, telinga kanan ketemu telinga kiri. Terus di akhir tumbuhnya rambut sampai dagu. Itu namanya wajah yang wajib terkena air. Kalau diisbal, kata para ulama, disempurnakan, airnya mesti melebihi dagu. Maka orang kalau berwudu itu, setelah berwudu diginikan, Pak. Jadi air itu dilebihkan. Jangan hanya mengambil yang bagian ini saja, tapi sunnah dilebihkan dari dagu. Melebihkan dari batas yang wajib terkena air, itu namanya isbal. Ketika Bapak basuh tangan gitu juga, kan tangan kan dari ujung kuku sampai siku, kan itu yang wajib. Tapi Bapak ketika membasuhnya menyempurnakan melebihi siku.
Nah, dibasuh sampai sini, tapi jangan juga sampai bahu, itu berlebih-lebihan. Kok sampai bahu dilebihkan, tidak hanya mengambil sebatas kewajiban siku, tapi dilebihkan, itu namanya isbal. Begitu juga bapak ketika mengusap kepala. Mengusap kepala dalam mazhab Imam Syafi'i, satu rambut itu kan sah, Pak. Jadi ibarat berwudu begini, cuman rambut begini kan sah. Tapi kalau isbal itu seluruh kepala. Ambil tangan, dibasuh begini, 1, 2 ke depan, 3, itu isbal. Terus kemudian isbal yang berikutnya, isbal menyempurnakan membasuh kaki. Basuh kaki itu kan dari ujung jari-jari sampai mata kaki, tapi dia melebihkannya ke atas mata kaki sampai ke betis bahasanya. Itu juga isbal fil wudu. Orang yang wudunya demikian sempurna, diisbal, disempurnakan, maka bukan hanya sekedar mendapatkan pahala dari Allah, tapi dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa tangan dihapus, dosa kaki dihapus, dosa mata, dosa mulut, dosa telinga dihapus, dosa perasaan, dosa hati dihapus. Nah, itu hebatnya orang yang menyempurnakan wudu itu. Maka orang berwudu itu ada adabnya, ada tata caranya, ada tata cara. Jangan terburu-buru. Pahami dulu yang wajib, yang benar. Setelah itu bapak lakukan yang sunnah-sunnah. Kalau pengen yang sempurna lagi, orang berwudu itu, sebelum berwudu itu basuh dulu telapak tangan. Jangan nawaitu dulu, basuh dulu telapak tangan. Basuh celah-celahnya ini, basuh dulu. Udah basuh, tapi ingat menggunakan air secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Wudu di masjid, belum nak basuh wajah, udah diputar memang kerannya, santai dia dulu, air terus mengalir. Itu tak boleh, namanya kita israf fil ma. Yang tak boleh berlebih-lebihan itu bukan hanya urusan makan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Bukan hanya urusan makan yang Allah larang kita berlebih-lebihan. Dalam hal apapun, Pak, kalau berlebih-lebihan pasti tak bagus. Buktinya, bapak beli sendal, tak pernah beli sendal yang lebih, pasti beli sendal yang sedang. Kalau bapak ukuran sendalnya 40, beli ukuran sendal 42, ya lebih ke belakang sendalnya tuh, pasti tak bagus. Barang itu bila lebih tak bagus, yang bagus tuh sedang. Begitu juga dalam hal apa aja, bila lebih tak bagus. Bapak beli baju, ukuran bapak M, tapi belinya XL, 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 double 3 XL nya, ya lebih. Barang itu kalau udah berlebihan tak bagus. Maka gitu juga dalam menggunakan air, kalau berlebihan itu makruh. Kalau airnya punya sendiri. Kalau air di masjid bapak berlebih-lebihan, itu bisa haram, Pak. Kenapa? Menggunakan air bukan pada maksudnya, bukan pada yang dimaksud. Itu hati-hati kita kalau berwudu itu. Jadi gunakan secukupnya. 1, setelah basuh tangan yang sempurna, berikutnya adalah bapak bersiwak. Kalau bawa siwak, sikat gigi itu bukan siwak, Pak. Siwak itu min arokin, dari sejenis kayu, kata para ulama. Sikat gigi itu adalah membersihkan gigi, tapi tidak termasuk dalam kategori siwak. Kalau udah siwak, selanjutnya adalah bapak matmadoh. Matmadoh itu berkumur, kumur-kumur 3 kali. Tapi ingat, membuang air kumur itu bukan ke kanan, tapi ke kiri. Jadi kita membuang air kumur itu ke kiri, bukan ke kanan kita.
Kalau ke kanan makruh Pak, sama dengan orang berludah. Ludah itu, kita berludah itu jangan ke kanan, tapi ke kiri kalau berludah. Dengan catatan di kiri Bapak tak ada orang. Kalau Bapak berwudu di kirinya ada orang, Bapak lalu berkumur dibuang dengan kepada dia, nanti salah paham di kirinya Bapak menghina dia. Jadi kalau ada orang di kiri kita, maka buang ke bawahnya. Yang jelas jangan ke kanan, jangan ke kiri. Kalau ada pilihan kanan atau kiri, maka ke kiri. Setelah matmadah, Bapak istinsyak. Apa istinsyak? Memasukkan air ke hidung, membersihkan hidung. Kenapa? Karena hidung itu Pak, tempat tidurnya setan pada malam hari. Jadi kok kita tidur malam hari itu, setan itu nyelinap di hidung kita. Maka dalam syariat Islam, contoh Nabi dalam kebersihan, sunnah menggunting bulu hidung. Jadi bulu hidung tuh jangan nak dibiarkan panjang-panjang. Kok dibiarkan, biar beda kata dia. Tak ada digunting-gunting. Jangan dicabut, kalau dicabut makruh. Tapi kalau digunting sunnah. Dibersihkan, dirapikan. Jadi dibersihkan. Itu memasukkan air ke hidung. Kemudian setelah itu baru Bapak baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca talaffuz niat, lafaz niatnya baca. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Dengan catatan Bapak baca basmalah tadi bukan di dalam WC. Kalau dalam WC baca dalam hati. Jangan nak baca bismillah dalam WC. Itu makruh kata para ulama. Jadi baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu namanya lafaz niat, bukan niat Pak. Niatnya bila? Niatnya di hati, disertakan dengan membasuh wajah. Itu niat. Ketika Bapak basuh wajah, hati kita ini sadar kalau dalam keadaan berwudu, itu namanya niat. Menyengaja untuk melakukan wudu yang dibarengkan dengan membasuh wajah, itu namanya niat. Kalau dibaca sebelum membasuh wajah, itu namanya lafaz niat, belum niat. Lafaz niat, karena niat itu mesti bersamaan dengan pekerjaannya. Misal Bapak setelah pulang dari sini, nanti saya mau tidur. Apakah itu niat? Bukan niat. Itu rencana. Bahasa Arabnya azam. Bahasa Arabnya azam, rencana. Niat itu berbarengan dengan pekerjaannya. Qasdus syai'i muqtawadan li fi'li fahuwa an-niyyatu. Menyengaja sesuatu yang disertakan dengan perbuatannya, niat. Setelah itu Bapak membasuh wajah. Sunnahnya memakai kedua tangan. Kalau tidak bisa memakai kedua tangan, pakailah tangan sebelah kanan untuk membasuhkannya, tangan sebelah kiri untuk mencurahkan airnya. Terus berikutnya tiga kali, ini 3 kali. Jangan lupa tadi dilebihkan. Terus kemudian kalau tangan 3 kali sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri. Setelah itu tasbih. Tasbih itu disilang-silang. Kalau pakai cincin, digerak-gerakkan cincinnya. Tak perlu dilepas, digerak-gerakkan aja. Setelah itu membasuh telinga, membasuh kepala. Membasuh kepala caranya dengan kedua belah tangan. Keringkan sedikit, tapi jangan dipercikan. Biarkan dulu menetes tangan, lalu kemudian usap 3 kali, 1 ke belakang, maju lagi ke depan, mundur lagi ke belakang. Setelah itu membasuh telinga. Membasuh telinga itu caranya berbarengan Pak. Jadi bukan satu-satu begini, tapi berbarengan. Basuh kedua tangan, tangan kiri, tangan jempol masuk ke dalam, bukan jempol, telunjuk masuk ke dalam, sedangkan jempol memainkan daun telinga. Begitu juga 3 kali. Begitu juga 3 kali. Terus kemudian
Yang berikutnya itu adalah membasuh kaki. Membasuh kaki dimulai dari kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali, lalu tasbik dengan kelingking kanan atau kelingking kiri. Tasbik, ditasbik disilang-silang jari-jari kaki itu. Setelah itu baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam hatta matla'il fajr. Kalau baca doa yang pertama, maka dibukakan oleh Allah 8 pintu surga. Kalau baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, maka pahala yang Allah akan berikan kepada orang tersebut sebanyaknya makhluk Allah yang ada di muka bumi. Macam mana kita nak ngitung itu? Saking banyaknya. Itu dibaca. Dengan catatan melakukan wudhu yang demikian, kira-kira kita tak ketinggalan berjamaah. Kalau imam dah takbir, Allahu Akbar, lakukan wudhu secepatnya. Jangan urutan sunnahnya macam tadi itu, sebisanya. Kenapa? Karena lebih utama bapak mendapati takbir imam atau jadi makmum muwafiq, makmum sempurna, ketimbang bapak menyempurnakan wudhunya. Gitu. Kalau kira-kira ketinggalan, wudhu secepatnya. Jadi wudhu yang macam tadi itu wudhu orang yang kira-kira tidak ketinggalan jemaah, tidak ketinggalan berjemaah. Itu cara menyempurnakan wudhu. Dan hebatnya lagi dalam wudhu itu, para jamaah rahimakumullah, satu wudhu itu bisa dipakai untuk bermacam-macam kewajiban. Kewajiban berkali-kali itu bisa dipakai dengan satu wudhu, asalkan tidak batal. Bapak wudhu sebelum subuh, lalu sholat subuh. Habis subuh wudhunya tak batal sampai zuhur. Boleh enggak kita sholat zuhur memakai wudhu tadi waktu subuh? Boleh, asalkan belum batal. Dari zuhur belum batal. Hebat orang ini. Tidak kentut, tidak kencing, tidak apa. Sampai asar. Boleh enggak sholat asar tak wudhu, wudhunya memakai wudhu yang tadi subuh? Boleh, asalkan tak batal. Itu hebatnya wudhu. Kalau umat terdahulu, Pak, mau beribadah itu setiap kali beribadah bersuci, setiap kali beribadah bersuci, setiap kali beribadah bersuci. Tapi umat Nabi Muhammad tidak. Yang penting tak batal. Asar ternyata tidak batal masih wudhu. Kan hebat orang itu. Sampai maghrib. Kenapa bisa? Oh, rupanya puasa dia, Pak. Orangnya puasa, tak makan, tak tidur, ya tak kencing lah, tak kencing, tidak buang hajat, namun orang puasa. Ibaratnya begitu. Maghrib sampai maghrib, sholat maghrib pakai wudhu waktu subuh, apakah boleh? Oh, boleh, tidak ada masalah. Nah, itu hebatnya wudhu itu, Pak. Dan wudhu itu tidak hanya dilakukan untuk sholat. Kadang kita nih wudhu nunggu sholat, Pak. Ngapain ente tak wudhu? Kan tadi anak sholat katanya. Wudhu itu kalau para ulama bukan hanya untuk sholat. Mau bepergian, wudhu. Mau berangkat ke ladang, wudhu. Mau manjat langsat, wudhu. Gitu, Pak. Iya. Kenapa? Ada hadis Nabi Muhammad SAW. Orang yang dalam keadaan suci, maka keselamatannya adalah jaminan dari Allah. Orang yang dalam keadaan suci itu, Pak, itu Allah utus malaikat untuk menjaga keselamatannya. Maka kenapa para ulama itu tak pernah putus wudhu? Tak pernah putus wudhu itu maksudnya
batal wudu, batal wudu, batal, nyambung terus wudunya. Kenapa? Dia tak kepengen meninggal dalam keadaan tidak berwudu. Karena orang yang dalam keadaan suci itu dalam pengawasan Allah. Allah memberikan malaikat, mengutus malaikat untuk menjamin keselamatannya, menjamin keselamatannya dari musibah dan mara bahaya. Itu hebatnya orang berwudu itu. Maka kita biasakan berwudu itu, biasakan. Nah, pagi nak turun ke kebun, wudu dulu. Batal di kebun, wudu lagi. Wudu itu sebenarnya simpel, Pak. Balik ke rumah, nak pergi ke Pontianak, wudu dulu. Biasakan wudu. Biasakan tak batal wudu. Batal, wudu lagi. Biasakan tidak putus gitu bahasanya, wudunya. Orang yang istiqomah menjaga wudunya pasti memiliki keistimewaan. Orang yang istiqomah, kata para ulama, menjaga wudu, menjaga kesuciannya, menjaga wudunya, maka dia pasti memiliki keistimewaan yang Allah berikan kepadanya yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Nah, itu amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Di antaranya adalah isbaghul wudu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, mudah-mudahan kita bisa melakukannya, sehingga dosa-dosa kita semua diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.